matematika itu tidak diajari ya secara langsung bagaimana cara menggunakan matematika ini yang dipelajari di sekolah ke dalam dunia asli ya, real life. Jadi di sekolah itu kebanyakan guru itu mengajarkan bagaimana cara menghitung, cara berhitung, cara how to solve the mathematical equations, for example ya. Tapi mereka nggak ngajarin bagaimana cara merubah dari problem, real life problem menjadi mathematical equation. Itu masalah tersendiri gitu ya. Kalau masalahnya simple, misalkan kayak kita beli buah apel, kita punya dua buah apel, kita beli 2 lagi, dapat 4 gitu. Itu kan mudah cara ngerubahnya. Jadi cuman 2 tambah 2 sama dengan 4 seperti itu. Nah, itu pada saat saya kecil, TK atau SD, nah itu mereka banyak menggunakan seperti itu. Jadi soal-soal di workbook atau soal-soal di examnya itu menggunakan cerita gitu, cerita pendek, use cases yang dimana kita harus merubah dari cerita itu menjadi mathematical equation, lalu kita menggunakan apa yang diajarkan caranya berhitung pada sekolah itu, di sekolah itu, baru kita apply seperti itu. Tapi pada suatu saat, pada level-level tertentu, mereka berhenti untuk menggunakan cara itu gitu. Jadi apa use casesnya itu biasanya nggak di-explain lagi, nggak dikasih tahu. Mereka cuma ngomong ini seperti ini, cara berhitungnya seperti ini. Nanti di exam equationnya sudah dikasih, tinggal ngitung, solve the equation, and then you get your marks. Tapi hilang aspek cerita itu, aspek real life problem itu pada level-level tertentu gitu. Jadi hari ini saya mau membahas satu contoh lah yang bisa saya jelaskan seperti itu. Mungkin nanti yang lain juga akan mengerti. Karena dulu pada saat saya belajar konsep ini, itu saya nggak diajarin bagaimana cara merangkum, bagaimana cara merubah dari cerita, dari real life problem menjadi mathematical concept yang nantinya akan di-solve menggunakan apa yang diajarkan, cara berhitung yang diajarkan di sekolah seperti itu. Nah, masalah ini merubah dari real life use cases menjadi mathematical equation itu saya bilangnya itu sebagai abstraction ya. Jadi abstraction itu berguna sekali untuk simplify suatu masalah, suatu problem menjadi unsur-unsur yang diperlukan saja gitu. Contoh misalkan kayak tadi, saya punya 2 apel, saya beli dua lagi, abstractionnya kan menjadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Kita membuang unsur-unsur yang tidak diperlukan, misalkan seperti apel, atau kita beli lagi. Nah, itu kita hilangkan dan kita rubah menjadi mathematical equation seperti itu. Nah, abstraction ini membuat mathematics itu menjadi sangat generik. Jadi kalau kita udah belajar pertambahan, kita mau beli apa aja, itu kita udah bisa menggunakan konsep addition ya, menggunakan konsep pertambahan seperti itu. Nah, konsep-konsep matematika lain itu juga pada intinya seperti itu. Mereka itu adalah sebuah abstraction dari real life problem gitu. Jadi dan itu biasanya pada level-level rendah seperti tadi itu yang saya ceritakan pada saat SD itu mungkin mereka masih banyak menggunakan seperti itu. Tapi pada saat sudah SMP, sudah SMA itu sudah sangat sedikit yang menggunakan use cases itu sebagai exam gitu. Jadi apa yang saya lihat sekarang itu adalah orang mereka bisa berhitung, mungkin mereka bisa integral, mereka bisa diferensial, mereka bisa matrix, tapi mereka nggak tahu bagaimana cara menggunakan matrix ini dalam atau konsep-konsep ini dalam memecahkan real life problem gitu yang mereka alami. Saya akan bercerita tentang satu konsep ya, yaitu konsep matrix. Dulu saya diajarin matrix itu ada langkah-langkahnya gitu. Nomor 1,
what is matrix. Cara guru saya waktu itu untuk mengajari saya apa itu matrix, karena matrix itu kan konsep yang baru gitu. Waktu itu kita belajar mungkin linear algebra seperti itu. Nah, konsep matrix ini itu seperti apa, itu benar-benar baru. Jadi untuk yang nggak tahu matrix ya, ini saya ceritakan. Jadi matrix itu adalah buah susunan angka ya, arrangement of numbers. Matrix itu ada dua komponen ya, satu kolom, satu rows. Seperti ini gitu. Nah, dulu saya diajari seperti ini, tapi apa yang saya tidak diajari itu adalah apa maksud dari angka-angka ini. Itu masalah nomor satu. Lalu yang kedua yang saya pelajari adalah operators. Ada operasi apa aja sih di matrix? Di matrix itu ada matrix addition, matrix subtraction, sama matrix multiplication. Dan yang paling detail ya, itu adalah matrix multiplication, karena cara berhitungnya itu sangat berbeda dibandingkan dengan matrix addition sama matrix subtraction itu, karena mereka itu lebih simple, kira-kira mirip dengan kira-kira itu mirip dengan tambah kurang seperti angka-angka biasa seperti itu. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Apa sih matrix multiplication itu? Lalu nanti sesudah belajar semua konsep ini, nanti di exam saya akan dapat this matrix and then multiplied by this matrix sama dengan apa? Nanti soal yang akan keluar di exam itu seperti ini. Jadi saya mengerti begitu. Maksudnya mengerti itu adalah saya mengerti bagaimana cara kerja matrix multiplication. Kalau dikasih soal seperti ini saya ngerti. Tapi nanti ini cara pakai ini gimana? Itu saya nggak ngerti. Sampai saya belajar di master's project ya, S2. Itu saya master's project saya itu tentang graph ya, propagation information propagation di social media. Waktu itu kita ambil contohnya Twitter. Jadi misalkan contoh seperti Kompas atau news source ya, sumber berita, mereka melakukan tweeting, lalu nanti akan ada yang orang-orang yang reply, dan nanti akan dari orang-orang yang bukan reply ya, mungkin istilahnya retweet seperti itu. Jadi mereka akan retweet, lalu nanti akan ada orang lain yang akan retweet lagi, itu akan menjadi rantai begitu. Dan objektifnya waktu itu adalah mencari tipe-tipe orang yang contoh seperti influencer begitu, yang sering spread the words, yang membuat viral biasanya seperti itu. Cuman itu pembahasan lain kali ya. Jadi pertama, what is matrix? Ini yang akan saya pelajari dulu, yang akan saya beritahu. Jadi pada saat itu saya nggak begitu mengerti ya cara penggunaannya matrix. Bagaimana cara membuat matrix ini dari sebuah soal, dari sebuah problem yang waktu itu saya lagi kerjakan begitu. Lalu saya berpikir, sebenarnya saya nggak ngerti matrix sama sekali. Mungkin kalau dikasih matrix saya ngerti, cuman kalau suruh membuat itu saya nggak bisa. Dan sebenarnya banyak konsep-konsep seperti itu yang yang abstrak ya, karena kan mathematics itu adalah sebuah abstraction. Jadi orang-orang itu rada sulit untuk mengerti lah, bisa dibilang. Bagaimana cara melihat sebuah masalah ini dalam perspektif matematika. Nah, yang perlu jadi hari ini saya akan
coba untuk memberi informasi lebih. Jadi matriks ini, susunan angka ini itu punya sebuah sebuah meaning ya, ada artinya begitu. Matriks seperti ini, kalau angkanya kita rubah, misalkan kita swap 2 sama 4, itu artinya sudah berubah. Nah, untuk how to visualize this, saya akan coba memberi example atau use cases gitu ya. Bagaimana cara menggunakan matriks ini dalam real life problem. Jadi untuk menjelaskan bagaimana sih cara mengerti penggunaan matriks itu, saya akan berikan salah satu contoh masalah yang bisa diselesaikan menggunakan matriks. Semoga ini menjadi membuka wawasan untuk mengerjakan sesuatu menggunakan matriks ini, karena matriks ini sangat berguna terutama untuk para developer atau programmer yang menggunakan matriks ini untuk melakukan calculation seperti itu. Jadi contoh di sekolah waktu itu final marks itu, this is the final marks, ini misalkan 100, itu terbuat dari assignment 1 itu 10%, assignment 2 juga 10%, terus midterm exam ini 30%, lalu ada final exam 50%. Ini kan kalau ini di total 100% ya. Nah, nanti pada saat kita udah selesai assignment-nya, kita kan akan dapat individual marks. Contoh actual marks-nya itu, ini saya dapat 9, ini saya dapat 9, ini misalkan saya dapat 10 agar lebih mudah. Lalu misalkan di sini saya dapat 5, misalkan seperti ini. Nanti cara berhitungnya itu seperti ini. Ini kita tinggal kalikan saja. 9 dikali 10%, 0,9. Ini juga 0,9. This is full marks, 3. 50% dari 5 itu adalah 2,5. Nanti ini akan ditambahkan saja. Lalu nanti kita akan dapat final score-nya. Ini 1,8 tambah 3 tambah 2,5 adalah 5.5 plus 1.8, 7,3. Yang contohnya seperti ini. Nah, cara perhitungan seperti ini bisa dilakukan seperti ini, dijabarkan semua, lalu nanti dihitung. Tapi bisa juga dikerjakan menggunakan matriks. Kita ambil contoh seperti ini. Contoh matriks seperti ini, 9, 9, 10, 5. Ini adalah matriks 1 kali 4, salah. Lalu weights ini bisa kita masukkan juga sebagai matriks 4 kali 1, 10, 10, 30, 50% ya. Percentage ini bisa dirubah menjadi desimal, misalkan 0,1, 0,3, ini 0,5. Seperti ini. Lalu kita menggunakan matrix multiplication kan. Ini bagaimana caranya menghitung matrix multiplication ini adalah kita tinggal ambil satu row, lalu kita kalikan dengan matriks yang ada di sini. Jadi misalkan dalam hal ini 9 dikali 0,1, ini kali ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini.
Ini 9 kali 0,1, 9 kali 0,1, 10 kali 0,3, lalu 5 kali 0,5. Ini 0,9, 0,9, 3, 2,5. Kita lihat angka ini sama. Lalu ini akan kita tambahkan semua. Menjadi hasilnya 7,3. Gitu. Jadi matriks ini itu sebenarnya adalah cara yang sama. Dengan mekanisme berhitung seperti ini, kita bisa menggunakan matriks, kita gunakan matrix multiplication untuk mendapatkan hasil. Nah, keunggulannya apa? Karena kan ini sama. Keunggulannya adalah ini jauh lebih cepat. Contoh, kita ada bukan cuma satu orang ya, tapi kita ada 3 students misalkan. Nah, 3 students ini kita bisa masukkan semua dalam matriks. Contohnya tadi 9, 9, 10, 5. Ini untuk student 1. Lalu ini adalah assignment 1, assignment 2, lalu ini adalah midterm, final exam. Ya. Lalu misalkan second student, dia dapat 4, 4, 8, 9. Lalu third student, dia dapat 5, 5, 7, 3. Misalkan seperti ini ya. Ini kita tinggal ambil aja. Ini kita dapat satu matriks. Jadi matriks itu sebenarnya adalah tabel, hanya tabel begitu. Hanya tabel yang disusun, lalu kita hilangkan unsur studentnya, unsur komponen marksnya seperti itu, mark komponen ya. Itu kita hilangkan, kita hanya ambil angkanya saja. Itu adalah sebuah abstraction yang tadi saya cerita itu dari real life problem. Lalu untuk berhitung seperti ini, tadi kita punya yang saya sebut tadi weights ya. Saya sih omongannya biasa saya menggunakan term itu weights. Weights-nya itu adalah tadi 10%, 0,1, 0,1, 0,3, 0,5. Ini adalah weights dari assignment 1, assignment 2, midterm exam, final exam. Nah, ini juga adalah sebuah matriks. Nah, ini nanti kita tinggal kalikan. Matrix multiplication. Tintanya habis lagi. Kita tinggal kalikan saja. Nanti kita akan dapat ini dikali ini, ini dikali ini dikali ini, lalu kita akan dapat matriks yang isinya itu adalah final marks-nya untuk semua student. Gitu. Konsep matriks seperti ini itu itu tidak banyak orang tahu, karena saya dulu juga pada saat saya belajar matriks, gurunya nggak pernah ngajarin yang seperti ini. Bagaimana sih cara menggunakan matriks? Itu saya nggak tahu. Nah, di situ masalah terbesar dalam pembelajaran matematika ya, terutama di kelas atau di sekolah, itu adalah seperti ini. Ini saya perlu waktu, saya belajar ini mungkin dulu di SMP, saya baru ngerti kenapa, artinya apa sih. Seperti ini. Satu row ini, itu artinya apa? Satu kolom ini, itu artinya apa? Nah, itu saya baru tahu pada saat saya mengerjakan master's project. Dan itu sudah lama sekali ya. Mungkin ada 8 tahun lagi. Sejak saya pertama belajar matriks sampai saya benar-benar ngerti gitu ya. Mengerti bagaimana caranya menggunakan matriks untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya
matrix multiplication itu sebenarnya sangat simple ya. Itu cuman weighted sum. Jadi 9 ini dia punya weight dari hasil akhirnya. Weight-nya itu adalah 0,1. Jadi ini tinggal dikali ini kamu akan mendapatkan representasi final marks. Contoh, pada saat saya ngerjain assignment pertama, saya dapat nilai 9. Saya ngelihat nilai 9 ini adalah 10% dari hasil akhir. Maka saya akan beranggap ini adalah 0,9 dari hasil akhir. Ini artinya saya udah dapat 0,9. Pada saat saya ngerjain assignment 2, saya udah dapat lagi 9. Artinya, yang udah di tangan tuh udah 1,8 out of 10. Jadi, misalkan kalau ujian akhirnya itu untuk mendapat, misalkan untuk lulus ya, itu perlu perlu angka 6, minimum ya, nilai 6. Jadi saya mesti ngejar, ini saya udah dapat 1,8. Saya tinggal ngejar misalkan berapa? 4, berapa? Untuk jadi 6. 4,2 lah. Lalu pada saat saya ngerjain midterm exam, saya udah dapat lagi 10. Weight-nya 0,3. Saya udah dapat lagi 3. Jadi untuk final exam, saya nggak perlu belajar tinggi-tinggi untuk lulus ya. Kalau objektifnya hanya untuk lulus gitu. Nggak perlu nilai tinggi-tinggi kalau hanya mau lulus, karena saya udah tahu ini saya udah dapat 3, ini 0,9 nih, 0,9 itu sudah 1,8 tambah 3, 4,8. 4,8 itu 1,2 lagi dari 6. Jadi untuk final exam saya cuma perlu 2,4 untuk lulus, udah gitu doang. Pada intinya seperti itu. Jadi matrix multiplication ini mungkin pada saat saya belajar pertama kali matrix multiplication ini, itu saya benar-benar nggak ngerti kenapa seperti ini. Kenapa matrix multiplication itu mesti satu row dikalikan ke satu kolom terus ditambahin semua. Itu saya nggak ngerti. Jadi saya cuma ngapalin aja. Nanti pada saat exam ya saya pakai itu matrix multiplication dan selesai, sudah gitu. Saya nggak ngerti konsepnya, kenapa matrix multiplication itu dikerjain seperti ini. Dan ternyata itu adalah weighted sum, hanya weighted sum saja. Itu hanya matematika fundamental ya. Kita cuma ngerjain multiplication, pengalian, sama addition ya, tambah. Sudah gitu doang gitu. Itu simple banget, dan mungkin kalau diajarin ke anak SD, itu dia juga udah ngerti. Nggak perlu nunggu SMP dulu. Anak SD yang udah belajar matematika multiplication sama addition, mereka juga udah bisa ngerjain matrix multiplication. Kita cuma tinggal tambahin konsepnya saja. Konsep bahwa matrix ini itu adalah sebuah abstraction ya. Jadi ada maknanya. Kenapa sih angka ini dijejer seperti ini? Kenapa sih angka ini dijejer seperti ini? Itu ada maknanya sendiri. Kenapa sih matriks kedua ini mesti dijejer seperti ini? Itu juga ada maknanya sendiri. Dan makna-makna ini, arti-arti ini itu yang biasanya nggak diajarkan begitu.